Dan bahkan sebagian lagi. Banyak yang tanya, kapan nikah lagi? Iya, banyak. Tanya aja kapan nikah, solusi nggak dikasih. Oh, sedap. Ini mah nanya tapi kasih solusi nih gua. Ini sebenarnya curhat ini ya, tulisan ya. Curhat selama ini ditanya kapan nikah tapi nggak dikasih solusi ya. Sebenarnya di satu sisi nikah muda itu sangat baik. Karena fadilah dari nikah muda juga luar biasa. Fankihu takatsaru, menikahlah agar kamu banyak. Banyak yang ada di situ, banyak luar biasa. Yang pertama, takatsarul fadal, banyak kelebihan. Kalau kita sebelum menikah misalnya amalan kita biasa-biasa saja, kalau sudah nikah, amalan kita akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, takatsarul abnah, banyak anak. Banyak anak itu sebenarnya sudah nikmat luar biasa. Ini saya tanya ke Tengku Ihsan. Membuat orang lain beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kira-kira pahala enggak? Kebaikan bukan? Kebaikan. Terus kita punya momongan, punya anak itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah karena kita, karena dia anak kita. Jadi semakin banyak orang yang kita lahirkan dan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu investasi yang tidak akan terputus. Walau saat besar anak itu jadi apa misalnya, jadi toke sabe punya saja. Punya tadi apa? Pokoknya jadi bandar narkoba misalnya. Tapi paling tidak dia masih punya iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apalagi anak yang kita lahirkan menjadi generasi Islam, menyelamatkan Islam, punya ilmu agama, jadi ulama, maka ada pahala yang tidak terputus-putus kepada kita. Maka dari itu jangan lama-lama menjomblo, cepat menikah, cepat punya anak. Karena takatsarul abnah itu dapat mengundang manfaat luar biasa. Ini hari tangisan untuk para jomblo nih. Yang ketiga takatsarul mal, akan banyak harta. Kalau dulunya alasan Allah memberikan harta kepada kita hanya karena kita, sekarang saat kita telah menikah, Allah alasan memberi rezeki kepada kita sudah bertambah 2. Karena kita, bertambah menjadi 3. Karena kita, karena anak kita, dan juga karena istri kita. Kalau orang takut menikah gara-gara takut nggak punya harta. Oh salah besar itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Itu buruk sangka kepada Allah. Paling bahaya itu buruk sangka kepada Allah. Dulu yang ngasih rezeki ke dia siapa? Allah. Yang ngasih rezeki ke orang tuanya siapa? Allah. Toh, kalau sudah nikah yang ngasih rezeki siapa? Apa sudah berubah? Tidak, masih Allah. Jadi kalau takut karena tidak dapat rezeki, itu sangat berbahaya, mengganggu akidah kita. Oh ya, tadi apa? Ajak nikah tapi nggak ngasih solusi. Nanya. Oh, nanya nikah. Nanya kapan nikah? Ngebully. Oh, solusi yang dikasih. Satu sisi menurut saya satu sisi itu kita juga baper, jawab aja, doain aja agar segera, ataupun kita jawab insya Allah segera saya menikah. Jawab aja demikian, jangan suka baperan ya, jangan suka bawa perasaan. Baperan itu hukumnya tergantung di mana bapernya, tergantung galaunya di mana letaknya. Kalau galaunya pendosa karena dosanya, ya luar biasa. Galaunya orang yang kurang ibadah karena ibadahnya, ya galaunya orang ibadah karena kurang ibadah, ya luar biasa. Galaunya para pencinta karena kurangnya cinta kepada Allah, kurangnya cinta kepada Rasulullah, itu juga luar biasa. Galaunya orang berilmu agama terhadap kurangnya ilmu agama, itu luar biasa. Tapi galaunya pencinta karena lawan mahramnya, tapi kalau galaunya seseorang karena pacarnya, galaunya seseorang karena hartanya, galaunya seseorang karena dunianya, ini yang berbahaya. Maka sebenarnya solusi, kalau bicara maharnya dikurangkan. Mungkin saya mewakili para jomblo. Ya, cara terbaik solusi nikah adalah maharnya dikurangkan. Karena saya boleh cerita sedikit tentang dulu saya pernah ke Jawa sekitar tahun berapa? 2017, 2018. Sekitar 2018. Itu kami rihlah kami sowan ke beberapa ulama-ulama Nusantara, dan juga sowan ke ziarah juga ke makam-makamnya para habaib, ke makam-makamnya Wali Songo. Ada beberapa guru-guru yang kami temui
Dan beliau-beliau ini bertanya kepada kami, Tunku, apa yang paling membedakan antara Aceh dengan kami? Karena baru 2 hari sampai di sana, ya saya jawab, yang paling membedakan ada 2. Tidak usah saya katakan di sini, karena ini masih khilafiyah. Yang kedua, saya katakan adalah maharnya. Kalau di sana itu Kiai Musi tempat kami, ini nggak apa-apa saya ungkapkan nama, dan saya yakin beliau senang, ya. Beliau suka terhadap saya sebutkannya nama beliau. Jadi ini masih lama, masih. Wah. Oh, oke. Sedikit lagi. Jadi gini, saat beliau menanyakan kepada saya katakan salah satu yang paling membedakan Aceh sama Madura adalah maharnya. Itu Kiai Musi nikah dengan seorang perempuan, maharnya cuma 50.000. Beliau hanya beli mukena, kemudian akad nikah, bahkan mertua beliau membantu beliau untuk membeli lahan agar bisa mendirikan pondok. Anaknya dinikahkan sama Kiai Musi. Maaf cakap, Kiai Musi itu sebenarnya agak secara fisik agak kurang tapi luar biasa, 50.000 beliau berhasil nikah dan bahkan mendirikan pondok dengan bantuan mertuanya. Kalau di Aceh, Handar Empok orang. Salam. Jadi di Aceh agak aneh ya, tidak mengamalkan hadis abraku kunna aisarohunna maharan. Yang paling berkat di antara kamu adalah yang paling mudah maharnya. Maka para wanita, dengarkan ibu-ibu, kalau saya pribadi sebenarnya menurut saya wanita sekarang ini, para ladies sekarang ini tidak begitu mengharapkan mahar tinggi. Yang menyena yang harap mahar tinggi menurut lo kendro ya. Adapun ayam. Karena mereka merasa untuk kembali modalnya kan gitu. Berarti selama ini tidak ikhlas. Karena itu perlu kiat-kiat, perlu kita sosialisasi ke kampung-kampung untuk turunkan mahar kan gitu. Jadi yang paling bekah adalah mereka yang maharnya rendah, jangan dengan mahar-mahar yang tinggi.